Hai semua, untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya, gue cuma bisa janjiin konten ya, apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya, dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus, plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn, yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret, 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja, plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri, Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya, untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand, dan akan gue tutup apa kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Aries, giliran kalian untuk bacaan di bulan Desember. Apa sih narasi Aries di bulan Desember ya, penghujung tahun ini? Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi mungkin saja pesannya bisa untuk kalian. Kalau nggak sesuai, coba cek sun sign, moon sign atau rising, maksudnya bukan Natal, juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian, kalian cukup tahu jam lahir kalian. Ups, wah, energi masih sama, dol, tapi kali ini kebalik ya. Kalau kalian nggak tahu rising sign kalian ya, kalian cukup tahu jam lahir kalian. Kalian Google, tulis free birth chart atau free natal chart. Jangan tulis di komen gue karena gue bukan Google, oke? Nah, kalau udah gitu terus nonton ketiga signs itu, karena ini general reading ya. Jadi kalau nonton sun sign itu tentang jati diri kita, apa yang kita rasa, apa sih soul kita nih, jiwa kita tuh seperti apa. Nah, kalau moon sign itu tentang sisi emosional kita secara internal. Nah, kalau rising atau ascendant sign itu apa yang terjadi secara fisik atau nyata di lingkungan dan sekitar kita. Oke, jadi kalau kalian melihat ketiga signs itu, kalian punya gambaran secara menyeluruh ya, karena ini general reading. Kecuali kalau kalian pingin tahu secara persisnya gimana, kalian personal reading aja, oke? Kontak boleh tuh di bawah. Nah, kartu pertama buat Aries, narasi apa di bulan Desember buat Aries? Doll, masih kartu yang sama keluar, tapi kali ini kebalik. Cakep. Kedua, Justice. Dark. Under the deck, Vision. Jadi perkembangannya adalah kali ini kalian sudah menyadari kalau kita tidak cukup memiliki diri kita sendiri, sehingga
kalian menyadari juga secara keseimbangan, justice ya, keseimbangan, cukup adilkah kita terhadap diri kita sendiri, cukup adilkah kita terhadap orang lain ya. Karena kita sudah cukup merasakan karena semuanya itu kan terjadi dalam diri kita sendiri ya. Kalau kita, ini justice, energi kedua justice, keseimbangan, fair ya, balance, juga keadilan. Kadang kita menuntut keadilan ya, keadilan itu karena belum menyadari seutuhnya diri kita sendiri itu milik kita sendiri ya. Kita menuntut keadilan itu bukan berdasarkan diri kita, tapi berdasarkan kemauan orang lain. Tapi di saat kita menyadari diri kita sendiri, milik kita sendiri, keadilan itu kita sendiri yang menentukan, bukan siapapun, bukan orang lain. Dan kita nggak perlu nuntut apapun pada orang lain kecuali diri kita sendiri. Dan terakhir, dark, kegelapan. Artinya gini, di kali ini gue kartu ini menggambarkan gini, kita yang lahir sama kita yang sekarang, berapapun usia kalian ya, berapapun usia kita ya, di saat kita lahir tuh kita lahir dalam kegelapan. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Ketidaktahuan itulah kegelapan itu sendiri, yang kemudian setelah kita sadarin nih, diri kita yang boneka tadi kebalik ya, karena kita menyadari secara utuh kalau kita hidup kita milik kita sepenuhnya, bukan lagi berdasarkan lingkungan, berdasarkan keluarga, bukan berdasarkan tradisi, bukan. Kita sepenuhnya milik diri kita sendiri, sehingga terjadi keseimbangan itu. Kegelapan itu sudah menjadi bagian dari kita sendiri yang kita terangi, kita beri terang. Sehingga alam bawah sadar kita vision, ya kan? Kita bisa membangun visi kita sendiri. Right? Oke. Dari Literary Witches Oracle card itu, kita langsung ke tarot ya. Gue pamer kartu perdana tarot gue, lu kita tarot ya kan. Gue sama laki gue berusaha bikin kartu tarot yang mana di sini berbeda. Bedanya di sini gue kasih gambar-gambar zodiaknya ya, termasuk planet-planetnya ya kan. Jadi semoga kalian suka. Oke, seperti biasa gue di awal bulan buka 12 kartu yang mewakili atau merepresentasikan 12 rumah astrologi, yaitu segala aspek kehidupan kita ya. Dan ketahuilah setiap individu itu konfigurasi dari 12 zodiak. Jadi kalau kalian nggak ngerti atau apa sih 12 rumah astrologi itu, dicek ya playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget menjelaskan setiap rumah astrologinya, sehingga kalian ngerti bagaimana gue baca tarot, karena gue selalu menyesuaikan dengan energi semesta yang berlaku. Oke, langsung aja. Apa dampak yang Aries perlu ketahui dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Desember di segala aspek kehidupannya. Apa dampak yang Aries perlu ketahui dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Desember penghujung tahun 2021 di dalam segala aspek kehidupan Aries? Gue potong aja. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, atau bagaimana dunia melihat kalian? The Hangman. Rumah kedua
tentang kepemilikan, tentang belonging, ownership, tentang bagaimana kita menilai, tentang hal-hal yang bernilai buat kita, entah itu penghasilan, properti, rumah, lebih tepatnya materi, sifatnya materi atau fisik, ya, resources. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri, self value, self worth. Kalian dapat The Hermit. Rumah ketiga, pemain Merkuri, ya, tentang persepsi kita, tentang mindset kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, tentang aktivitas sosial kita, tentang segala wawasan dan pengetahuan yang kita yakini hingga saat ini. Juga higher learning dan local travel. Kita dapat The Star. Rumah keempat tentang home, family, tradisi atau akar, juga emotional security. Kita dapat The High Priestess. Untuk rumah kelima tentang bagaimana kita senang-senang, tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, tentang masa anak-anak kita, tentang kreativitas kita dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Kita dapat The World. Rumah keenam tentang kesehatan kita dan kebiasaan kita dalam keseharian, juga bagaimana kita melayani orang lain. Kita dapat The Sun. Rumah ketujuh tentang relationship atau partnership, entah itu personal atau profesional, bahkan juga dengan diri kita sendiri. Kita dapat The Tower. Rumah ke-8, The Justice. Ini tentang bagaimana kita berbagi, entah itu resources, ya, materi, finansial. Yang jelas rumah ke-8 itu tentang kepemilikan bersama, people's money, ya, tentang joint venture, tentang bagaimana kita berbagi pemahaman, ideologi, tax, pajak, sex intimacy, ya, bagaimana kita menggunakan kontrol atau power kita sendiri, hal-hal yang sifatnya mistis. Kita dapat Justice. Untuk rumah ke-9 tentang bagaimana kita melampaui batas-batas diri kita sendiri, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang filosofi dan wisdom, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang travel, segala sesuatu yang berjarak, entah itu emosional atau geografi, dan higher education. Dan kita dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, ya, dan status sosial, juga bagaimana koneksi kita dengan yang punya otoritas. Kita dapat The Devil. Rumah ke-11 tentang bagaimana kita tentang aspirasi kita, tentang bagaimana kita berkontribusi, network, pertemanan atau sahabat, tentang habitat atau komunitas kita, ya, tentang harapan-harapan kita, tentang komunikasi kita juga. Kita dapat Strength. Rumah ke-12, rumah terakhir, yaitu tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, juga alam bawah sadar kita, dan juga spiritual. Kita dapat kesalahan. Tahu nggak dapat? Ini nyelip. Ini maksudnya jadinya cover. Lah kita harus salah. The Emperor. Alam bawah sadar kita, wow, The Empress. Setelah The Emperor langsung The Empress. Divine Feminine dan Divine Masculine, Yin Yang. Power couple. Anyway, langsung aja ya. Ini kalau memang ada yang diklarifikasi, akan gue klarifikasi dengan Lenormand, ya.
Kalau bisa sih nggak perlu diklarifikasi ya. Anyway, bagaimana kita merepresentasikan diri kita, atau bagaimana dunia melihat kita, the hangman. Kita bergantung, kita tergantung, kita mengulur-ngulur waktu, kita pengorbanan, kita melakukan pengorbanan ya. Kita mengorbankan diri kita sendiri. Anyway, hangman ini ada di Pisces. Dan di rumahnya Pisces, di rumah ke-12 buat kalian ada The Emperor. The Emperor energi siapa? Aries ya. Ketuker-tuker kan. Jadi ya The Hangman ini ya kalian mampu, kalian tahu nasib kalian itu kalian yang pegang. Kalian punya kuasa, kalian punya kontrol, kalian punya kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Dan bahkan dari alam bawah sadar kalian pun kalian cukup mengetahui itu, tapi kalian diam. Kalian membiarkan itu semua terjadi. Untuk rumah kedua, tentang hal-hal yang sifatnya materi, ya, fisik, atau self value, hal-hal yang bernilai, kita dapat The Hermit, energi Virgo. Seperti gambar, ya, itu ada bolam di dalamnya orang meditasi. Artinya di sini kita mencoba untuk mendalami untuk lebih mengenal nilai potensi dari dalam diri kita sendiri. Dan kalian akan dapat pencerahan, kalian akan dapat terang mengenai hal-hal yang potensi-potensi tertinggi kalian sendiri. Karena memang guru sejati itu kalau mau bertanya tuh pada diri kita sendiri. Memang dia yang jauh lebih kenal kita kan, bukan orang lain. Jiwa kita itu loh, hidupnya udah lama, nggak tahu kapan ya, sampai lahir lagi ada, dan jiwa terus berkembang antara kehidupan satu dan kehidupan yang lain. Dan memang makanya tadi kalau gue bilang di sini ya, The Dark tadi, kita lahir sebagai yang lupa akan segalanya, tapi jiwa kita kan gak lupa, makanya dia bilang The Dark, ketidaktahuan ya. Tapi ada pada suatu titik dalam kehidupan itu sendiri kita menyadari, kita kembali teringat gitu. Untuk rumah ketiga, Taurus. By the way, ini rumahnya Taurus ya, rumah kedua itu. Dimana tanggal 22 Desember setelah full moon, setelah purnama di Gemini ya. Itu lunar nodes axis Gemini Sagittarius, Gemini North Node, Sagittarius South Node itu beralih ya. Ke Taurus, Scorpio, Taurus North Node. Siapa namanya? Scorpio itu South Node-nya. Jadi tampaknya buat kalian itu fokusnya adalah di rumah kedua ya. Bagaimana kita mampu menghargai diri kita sendiri sehingga kita mencapai potensi tertinggi kita. Dan Uranus pun juga ada di situ ya, di Taurus. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, komunikasi, dan aktivitas sosial kita, dan wawasan pengetahuan kita yang kita yakini. Kita ada star gambarnya, ada butir-butir air di dalam embun ya, ada butir-butir air layaknya embun di mana namanya, di dalam bintang ya.
Ini energi The Star itu energinya Aquarius. Embun-embun itu mewakili healing proses, ya, pemulihan, proses pemulihan dalam bernalar, dalam berpersepsi. Ya. Karena sadarin aja kalau persepsi kita itu terbentuk dari semua pengalaman yang kita, dari pengalaman yang kita lewatin gitu, perjalanan hidup kita sendiri. Artinya persepsi kita itu belum netral. Padahal setiap individu itu punya persepsi pengalaman yang berbeda, ya kan? Jadinya ya wajar kalau pada orang-orang suka ngotot gitu, suka ngotot dia yang benar gitu. Padahal kalau kita bisa melihat lebih netral, semuanya benar, kan gitu. Ya. Jadi kadang ada proses healing untuk mencapai apapun yang kita inginkan, wish fulfillment, harapan-harapan yang tercapai dengan energi The Star. Ini tapi kalian, kita diminta untuk lebih kuat dan percaya diri, ya, untuk menghadapi persepsi-persepsi yang berbeda dengan kita. Karena di situ ada selalu pemahaman atau pelajaran, pengalaman baru yang harus kita hadapin. Dan ada Saturn di Aquarius, ya. Ada Saturn di Aquarius. Pengalaman-pengalaman yang mengikat kita, termasuk trauma. Trauma itu bukan untuk dihindari, Bu. Kegagalan itu bukan untuk dihindari, tapi bangun lagi, ulang lagi, lakukan lagi, sampai kita bisa melampauinya, kan gitu. No pain no gain. Ya karena memang dalam sakit itu sendiri ada obatnya, kan gitu. Anyway, rumah keempat untuk home, family, tradisi, juga emotional security, kita dapat the High Priestess. Energi Pisces. Lagi-lagi kita punya kontrol di rumah. Kita punya kita mampu mengendalikan, kita punya kuasa kendali akan hidup kita sendiri, tentang emosional kita, ya, tentang emosi yang kita miliki, tentang segala rasa yang kita miliki, ya. Dan kalian cukup tahu itu. Kalaupun ada delay, kalaupun ada memang harus ada pengorbanan dari apapun yang kita lakukan, ya, karena hidup itu kan selalu ada pilihan. Dan dalam memilih, salah satu pasti harus dikorbankan, kan. Bahkan dalam tidak memilih pun ada yang kita korbankan. High Priestess itu seperti the magician kalau di tarot. Bedanya High Priestess itu dia, the magician itu kan dia seperti penyulap gitu kan, mampu merealisasikan segala sesuatunya menjadi nyata gitu. High Priestess juga begitu, bisa menciptakan, ya, merealisasikan menjadi nyata, tapi bentuknya di alam spiritual. Kalau the magician itu duniawi. Magician itu yang, kalau High Priestess itu yin. Di sini gue ngeliat dengan berdasarkan gambar situ, ya, mempelajari cewek di dalam cangkir itu, ya. Cewek itu mempelajari sisi emosionalnya, dia mempelajari rasa. Di rumah kelima, tentang bagaimana kita having fun.
tentang anak-anak, tentang masa kanak-kanak, tentang kreativitas kita. The world, ada siklus yang sudah berakhir. Entah masa kanak-kanak kalian sudah berakhir, tentang sudah saatnya harus menjadi yang dewasa, tentang ini juga tentang romance, love affairs yang harus berakhir ya, karena siklus sudah komplit. Energi Aquarius ya, kita diminta untuk kuat, bertahan, tegar ya. Bahkan mungkin kesenangan itu sudah saatnya diakhiri, sudah berakhir, saatnya untuk lebih disiplin. Saturn di Aquarius, Jupiter juga masih di Aquarius saat ini, tapi tanggal 28 Desember dia masuk ke Pisces, right? Artinya begitu Jupiter masuk ke Pisces ya, buat kalian adalah apa tindakan kalian dalam menghadapi karma itu sendiri, dalam menghadapi atau menyelesaikan karma alam bawah sadar kalian sendiri. Oke. Untuk rumah keenam, kebiasaan kita sehari-hari dan kesehatan kita sendiri, kita dapat matahari. Entah kenapa secara intuitif gue bilang kita membangun visi dengan kartunya The Sun di sini. Kita membangun visi dalam kebiasaan kita sehari-hari. Matahari ada di Sagittarius. Ya, kita mencoba untuk melampaui batas-batas kita sendiri, membangun visi kita. Dan tanggal 21 Desember kita masuk ke Capricorn. Sadarin zona nyaman kita sendiri. Sadarin juga ketakutan, kecemasan kita akan apapun itu ya. Dengan energinya The Sun. Venus di Capricorn, retrograde tanggal 19 sampai tanggal 29 Januari. Tapi kita sudah dalam bayang-bayangannya Venus. By the way, nantikan episode Venus retrograde di Capricorn ya. Venus di Capricorn sampai tanggal 5 Maret. Gue bikin episode khusus untuk itu dengan tema money and relationship ya, di sebagai ganti edisi pertengahan bulan. Untuk relationship ya, atau partnership, entah dengan diri kita sendiri atau dengan sesama orang lain, entah itu profesional atau personal, kita dapat the Tower. Ada perubahan yang signifikan dan sifatnya tiba-tiba atau mendadak ya. Ini energi Mars. Mars masuk ke Sagittarius, meninggalkan Scorpio tanggal 13 ya, tanggal 13 bersama dengan Merkuri meninggalkan Sagittarius masuk ke Capricorn. Artinya ya, dengan Mars bersama dengan Merkuri meninggalkan dan masuk ke Sagittarius. Merkuri meninggalkan Sagittarius artinya di fire signs Mars itu lebih hidup dibanding di elemen air, yaitu Scorpio ya. Dan Merkuri lepas dari Sagittarius masuk ke Capricorn itu jauh lebih ke disiplin dan tanggung jawab. Tindakan-tindakan apa yang kita akan lakukan untuk relationship ini? Pertama dengan diri kita sendiri, termasuk juga dengan sesama. Artinya apapun yang kita lakukan pada diri kita itu akan tercermin keluar ya. Untuk rumah ke-8, bagaimana kita berbagi? Justice, energi Libra. Di rumah Libra ada apa? Ada The Tower. Jadi kita akan menuntut keadilan atau kita akan dituntut untuk lebih adil ya. Seimbang dalam berbagi, dalam membagi, entah itu finansial, entah itu joint venture ya, properti, warisan, ideologi.
Dan keadilan itu di sini sifatnya dengan adanya teddy bear gambar di situ. Teddy bear itu sifatnya kayak anak-anak. Atau kalau di deck-deck lain itu matanya selalu tertutup ya. Karena penglihatan kita suka bias, mempengaruhi. Keadilan itu ada di rasa. Layaknya anak-anak itu selalu jujur apa adanya, tanpa pertimbangan. Untuk rumah ke-9, bagaimana kita mampu melampaui batas-batas diri kita sendiri tentang perbedaan-perbedaan yang ada, tentang segala sesuatu yang masih asing buat kita, tentang sesuatu yang baru, tentang filosofi, tentang higher learning, atau travel, relokasi. Kita dapat the wheel of fortune di rumahnya sendiri, ini energinya Jupiter ya. Artinya bulan Mei Jupiter masuk Aries loh, bulan Mei 2022. Jadi Aries lebih untuk third decans. Third decans itu istilahnya 18 derajat ke atas deh, 18 derajat ke atas ya, 20 derajat ke atas ya. Setiap zodiak itu punya 30 derajat ya. Dan setiap zodiak itu dibagi 30 derajat, dibagi 3. Jadi setiap zodiak itu ada 10 derajat masing-masing ya. Oke, jadi kalau gue ngomong third decans itu adalah Aries yang terakhir, dekan terakhir, bagian terakhir, yang tanggal lahirnya itu akhir-akhir April gitu. Tahun keberuntungan buat kalian 2022. Walaupun secara general ada itu tahun 2022 itu keberuntungan buat kalian karena Jupiter masuk ke planet berkah itu ya. Beneficial itu masuk ke Aries juga, nggak hanya di Jupiter, nggak hanya di Pisces ya. Saatnya expand, saatnya memperluas wawasan, keterampilan, menjadi yang lebih baik ya, pengalaman juga. Untuk rumah ke-10, karir, reputasi, long term goals, status, kita dapat the devil. The devil di sini bisa juga termasuk ambisi, nggak hanya kecemasan, ketakutan, tapi yang jelas zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Kalau zona nyaman kita adalah kerja keras, artinya kita disuruh ngerem. Karena kita terlalu ambisius judulnya. The Devil itu energinya Capricorn. Di rumahnya Capricorn itu sendiri. The Devil itu yang mengikat. Karma itu sendiri. Saturn ya. Saturn itu, Capricorn itu yang nge-govern Saturn. Saturn itu yang menentukan peraturan-peraturan di dunia. Jadilah dia seperti Jupiter itu juga karmik ya. Saturn juga karmik. Saturn itu karmik duniawi. Kalau Jupiter itu karmik spiritual. Untuk mendapatkan planet beruntungan ini, mendapatkan berkah ya, beneficialnya kita dihadapkan pada karmik duniawi dulu gitu. Bersebelahannya the devil sama Jupiter, the wheel of fortune. Entah kecemasan kita sendiri ya, ketakutan kita sendiri akan apapun itu ya, setiap orang berbeda, kekhawatiran kita sehingga kita jadi ambisius ya, untuk melakukan apapun itu ya, itu adalah zona nyaman kita yang mengikat kita untuk berbuat. Reason, motif kita untuk bertindak, mengambil keputusan itu terkadang terikat oleh ketakutan-ketakutan kita gitu.
Sadarin aja. Salah. Emang kenapa kalau salah? Selama disadarin untuk berbuat yang lebih baik, ya kan, untuk menjadi yang lebih baik. Kecuali kalau salah nggak disadarin, lanjut terus. Anyway, untuk rumah 11 tentang bagaimana kita mengaspirasi atau aspirasi kita, bagaimana kita kontribusi untuk habitat, komunitas kita, lingkungan terdekat kita, pertemanan kita, network kita dapat strength. Kita diminta untuk lebih percaya diri dalam arti membangun kekuatan, lebih bisa tegar, ya, untuk lebih berguna, pada masa depan, ya, masa depan dan kemanusiaan itu sendiri. Strength itu energi Leo, karena ada sesuatu mungkin yang sudah berakhir, entah itu masalah anak-anak, entah itu masalah bagaimana kita having fun, karena di rumahnya Leo ada the world. Ya. Sedangkan strength ini, rumah 11 ini rumahnya Aquarius. Ya. Di rumahnya Leo itu ada energi Aquarius. Saturn itu sendiri, ya. Waktu. Saturn itu bicara tentang waktu. Jadi kita diminta untuk lebih kuat, untuk lebih disiplin. Jadi Saturn itu sebenarnya memang karmik, ya, memang karmik. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya, ya, Saturn itu memang strength, ya, strength. Tapi dia ada untuk supaya kita mempunyai fondasi yang lebih kuat. Entah itu secara spiritual juga material. Saturn itu juga mewakili waktu di dunia. Bagaimana kita menggunakan waktu kita di dunia. Karena waktu itu kan hidup kita sendiri. Anyway, untuk rumah ke-12 karma, ending, closure, limiting beliefs, segala keyakinan atau kepercayaan yang membatasi diri kita sendiri. Karena musuh kita tuh yang paling besar adalah diri kita sendiri dan segala ekspektasinya. Juga tentang alam bawah sadar kita dapat the Emperor, energi Aries itu sendiri. Keyakinan kita akan kita mampu mengendalikan apapun itu sendiri adalah karma kita. Terkadang kita harus bisa melihat dari sisi yang lain. Di balik kemampuan itu kita juga harus bisa menyadari kalau kita tidak mampu. Ada orang lain. Dan kita nggak selalu sendiri, kita nggak pernah sendiri. Bisa nggak kita berbagi? Walaupun kita bisa melakukannya sendiri, kadang kita harus bisa mendelegasikan. Kadang kita harus bisa berbagi, apapun itu. Ya. Sehingga ada kepercayaan yang tumbuh. The Emperor itu weakness-nya, kekurangannya adalah dia pemalas. Dia pemalas. Dia selalu mendelegasikan. Ya, dia nggak mau gerak. Ya Aries gitu loh, alpha ya kan. Zodiak pertama loh. Dia pendobrak, dia pionir ya kan. Dia leader, dia kesatria. Dia memberi contoh. Tapi ya semuanya itu positif. Tapi bukan berarti nggak ada negatif ya kan. Alam bawah sadar kita, the Empress. Kita siap, ready melahirkan sesuatu atau kondisi keadaan yang baru. Ya. The Empress ini energi Venus. Venus itu yang nge-govern Taurus juga Libra. Ya, tentang bagaimana kita mewujud, tentang segala kepemilikan kita sendiri, tentang self worth kita, juga dalam berrelationship. Ya. Ini Venus
Ini energi Venus di Capricorn. Di rumah Capricorn ada apa? The Devil. Retrograde, Venus retrograde artinya kita diminta untuk mengevaluasi, merevisi semua pengalaman kita di masa lalu tentang money and relationship. Beauty, termasuk art, seni, tentang harmoni, keindahan itu sendiri ya. Yang mengikat kita tuh apa? Oke. Nggak ada yang perlu diklarifikasi, langsung aja ke Wisdom of the Oracle ya. Petunjuk apa dari semesta untuk Aries di bulan Desember, penghujung tahun 2021 menyambut 2022? Petunjuk apa dari semesta untuk Aries di bulan Desember 2021? Senang ya, serendipity. Under the deck, mending. Jadi serendipity itu seperti hal-hal yang sifatnya kebetulan, padahal nggak ada yang namanya kebetulan ya. Artinya kita sudah melaras, energi kita sudah menyelaras dengan lingkungan sekitar kita, bahkan dengan alam kita sendiri, dengan semesta itu sendiri, sehingga banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Cakep ya kan? Alam bawah sadarnya mending itu artinya adalah melebur ya. Menjembatani sesuatu yang sudah rusak. Oke? Semoga resonate dan berguna, dan kalau emang iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Selamat tahun baru.